Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran biologi. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai bab 1 yaitu struktur dan fungsi sel dengan submateri transport zat. Oke. Apa sih transport zat itu? Transport zat merupakan sebuah proses pengangkutan zat baik keluar dari sel maupun masuk ke dalam sel melalui membran sel. Nah, transport zat ini dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan aktif. Selanjutnya kita akan bahas tentang transport pasif terlebih dahulu. Apa itu transport pasif? Nah, transport pasif itu merupakan proses transport zat yang terjadi secara spontan dan tanpa memerlukan ATP. Apa itu ATP? Ya, ATP itu adalah energi. Nah, prinsip dari transport pasif yaitu proses perpindahan molekul-molekul zat yang bergerak dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Nah, transport pasif itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Ini adalah gambaran dari transport pasif. Kita akan bahas proses difusi dulu ya. Jadi, difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melalui membran semipermeabel. Jadi, pada difusi ini, sel bebas mengambil zat nutrien yang penting dan mengeluarkan zat yang tidak diperlukan. Nah, pada proses difusi ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam melarutkan gula. Jadi, pada saat gula dimasukkan ke dalam air, maka gula dan air akan mengalami proses difusi. Molekul air dan gula akan tersebar menyeluruh ke dalam tempat. Selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis apa sih? Osmosis merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui membran semipermeabel. Jadi, apa sih membran semipermeabel itu? Membran semipermeabel merupakan membran atau selaput yang hanya dapat dilalui oleh air atau molekul tertentu. Jadi, zat terlarut akan masuk melalui membran semipermeabel. Contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan yaitu wortel yang direndam dalam air garam. Kita anggap wortel sebagai sel. Nah, saat sel dimasukkan ke dalam larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik, lebih pekat dari cairan sel, maka air dalam sel akan terserap keluar, sehingga sel akan menyusut, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Namun sebaliknya, jika saat sel dimasukkan ke dalam larutan yang berkonsentrasi lebih rendah atau hipotonik, lebih encer dari cairan sel, maka air dari luar sel akan masuk ke dalam, sehingga sel akan mengembang. Jika hal ini terus terjadi, maka pada sel tumbuhan akan mengalami turgid, yaitu sel akan mengembang, dan pada sel hewan akan mengalami lisis, yaitu pecahnya sel. Pada sel hewan tidak mengalami pecahnya sel karena sel hewan memiliki dinding sel yang akan melindungi sel. Contoh selanjutnya yaitu penggunaan cairan infus. Jadi, penggunaan cairan infus adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang sama atau isotonik. Penggunaan cairan infus ini harus seimbang dengan sel dalam darah. Selanjutnya yaitu proses difusi terfasilitasi. Apa sih difusi terfasilitasi itu? Ya, difusi terfasilitasi adalah proses difusi yang dibantu oleh protein tertentu pada membran plasma. Nah, bisa kita lihat pada gambar difusi terdapat protein pembawa yang akan mentransfer zat agar dapat masuk atau keluar sel. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu saat kita membuat air teh. Jadi, pada proses pembuatan teh manis, saat 1 sendok gula dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka molekul-molekul gula akan bergerak menyebar secara acak ke segala arah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, proses penyebaran tersebut bisa menjadi cepat jika ditambah dengan melakukan adukan. Nah, proses adukan ini
disebut adalah ilustrasi difusi terfasilitasi. Nah, selanjutnya yaitu transport aktif. Transport aktif memerlukan ATP. Prinsip dari transport aktif adalah proses perpindahan molekul-molekul zat yang bergerak dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi. Nah, terdapat dua jenis transport aktif, yaitu ekositosis dan endositosis. Dalam endositosis terdapat 3 macam, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Nah, kita bahas tentang ekositosis terlebih dahulu. Jadi, apa sih ekositosis itu? Nah, ekositosis merupakan proses peleburan vesikel dengan membran plasma untuk melepaskan isinya ke lingkungan luar sel. Jadi, vesikel intraseluler yang mengandung molekul atau limbah akan mendekati ke arah membran sel. Setelah vesikel mencapai membran sel, dia akan menyatu dengan membran sel dan melepaskan isi vesikel ke luar sel. Sedangkan endositosis merupakan proses masuknya partikel-partikel atau zat ke dalam sebuah sel. Berdasarkan partikel yang masuk, endositosis dibagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis sering disebut juga dengan sel makan, karena pada fagositosis menelan partikel padat ke dalam sel dengan cara mengelilingi zat padat dengan vesikel yang disebut dengan fagosom. Nah, nantinya fagosom ini kemudian akan dibawa ke dalam sel. Nantinya lisosom akan menempel pada fagosom sehingga isinya dapat dicerna dan digunakan untuk energi. Nah, zat yang tidak digunakan akan dikeluarkan dari sel melalui ekositosis. Selanjutnya adalah proses pinositosis. Nah, pinositosis sering juga disebut dengan sel minum karena pada proses pinositosis akan menelan cairan ke dalam sel dengan mengelilingi atau mencubit cairan oleh vesikula yang akan dibawa ke dalam sel. Dan yang terakhir adalah endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Pada endositosis yang diperantarai oleh reseptor merupakan difusi yang dibantu oleh protein pembawa. Nah, caranya yaitu zat-zat atau partikel akan diikat oleh protein pembawa. Lalu, protein pembawa mengubah bentuknya dan mendorong ke dalam sel. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga semangat selalu. Terima kasih.